Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Nerina dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan menjadi dosen kalian di mata kuliah pengantar linguistik umum. Halo dan selamat kembali di perkuliahan. Jadi di kelas saya hari ini saya akan melakukan yang terbaik dan kita akan belajar bersama mengenai hal-hal yang kalian belum tahu serta saling mendukung satu sama lain. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang linguistik makro nih. Ada yang tahu apa itu linguistik makro? Oke, ya kamu. Iya benar. Jadi linguistik makro itu adalah kajian interdisipliner bahasa dengan bidang bahasa di luar bahasa linguistik. Seperti nih, ada sosiolinguistik, ada psikolinguistik, ada pragmatik, ada etnolinguistik, dan lain sebagainya. Nah, sosio juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang teori-teori bahasa yang dikaitkan dengan hubungan masyarakat, atau ilmu yang mempelajari tentang teori bahasa dan aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dalam kajian sosiolinguistik ini memiliki pokok bahasan sosiolinguistik, yaitu ada variasi bahasa. Variasi bahasa memiliki 5 variasi, yaitu yang pertama ada idiolek, dialek, tingkat tutur, ragam bahasa, dan register. Idiolek sendiri merupakan variasi bahasa perorangan, sedangkan dialek itu adalah variasi bahasa yang terjadi karena perbedaan bahasa daerah atau bahasa asal dari penutur itu tersebut, dan perubahan kelas sosial penutur serta dialek geografis dan dialek sosial. Nah, dalam kajian sosiolinguistik memiliki pokok bahasan sosiolinguistik, yaitu memiliki variasi bahasa. Dalam variasi bahasa ini ada 2, yaitu variasi bahasa berdasarkan jangkauan, variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Dalam variasi bahasa berdasarkan jangkauan memiliki 2, ada variasi regional dan ada variasi sosial. Dalam variasi berdasarkan penggunaannya, ada variasi bahasa dan pendidikan, ada variasi bahasa dan pekerjaan, ada slang, dan ada jargon. Nah, adapun kajian sosiolinguistik yaitu bahasa dan budaya, kontak bahasa, bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi bahasa, integrasi bahasa, dan pergeseran bahasa. Nah, sedangkan psikolinguistik itu adalah kajian interdisipliner antara linguistik dan psikologi. Nah, psikolinguistik juga merupakan studi tentang bahasa dan pikiran atau ilmu tentang perilaku dan fungsi mental manusia untuk menggunakan dan memahami bahasa. Nah, apa sih tujuan psikolinguistik itu? Yaitu menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa tersebut. Nah, pada cabang-cabang psikolinguistik itu ada 3 teman-teman, yaitu ada neuropsikolinguistik, yaitu hubungan bahasa dan otak manusia. Misalnya nih, kemampuan bahasa dan kerusakan saraf otak. Nah, yang kedua ada psikolinguistik eksperimental, yaitu eksperimen-eksperimen dalam semua bidang yang melibatkan bahasa. Nah, yang terakhir itu ada psikolinguistik terapan, yaitu penerapan temuan-temuan subdisiplin dari psikolinguistik itu sendiri. Nah, pada tahap-tahap pemerahan bahasa, Chomsky juga mengatakan bahwa setiap anak yang lahir itu dilengkapi oleh seperangkat peralatan yang memungkinkan memperoleh B1 seperti love language yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Nah, tahap-tahap pemerahan bahasa ini ada 3 teman-teman, yaitu tahap pengocehan atau babbling, merupakan bunyi yang tak bermakna.
Tahap 2 yaitu tahap satu kata satu frase atau holophrastic stage. Itu pada tumbuh kembangnya 1 tahun. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap 2 satu kata frase, yaitu pada pertumbuhan 2 tahun. Nah, selanjutnya itu ada pragmatik, teman-teman. Ada yang tahu pragmatik itu apa? Oke. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dan pemakaian bahasa tersebut. Nah, studi ini penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan apa yang dimaksud dan apa tujuan penuturnya dalam konteks tertentu ya, teman-teman. Pragmatik juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat tutur itu menggunakan bahasa mereka. Nah, dalam pragmatik itu sendiri, penggunaan bahasa diatur secara langsung dan tidak langsung. Maksudnya, di sini penutur menyampaikan bahasa dengan implikatur dan eksplikatur. Ada juga penggunaan bahasa diatur oleh kondisi pragmatik, yaitu apa maksud penutur, apa motivasinya, kepada siapa mereka bertutur, di mana, dan tentang apa mereka mengatakan. Ya, itu dinilai dari nilai-nilai budaya yang didapatkan dari mereka. Nah, sedangkan bahasan dari pragmatik itu sendiri adalah spek tutur, tindak tutur, prinsip kerjasama, prinsip kesantunan berbahasa. Nah, pada prinsip kerjasama ini memiliki 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan, dan maksim cara. Nah, pada prinsip kesantunan itu ada 6, teman-teman, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawaan, maksim pujian, maksim kerendah hatian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Nah, bahasan yang terakhir itu ada konsep pragmatik, yaitu yang pertama ada menjaga muka, yaitu face dalam berkomunikasi. Yang kedua ada FTA, yaitu face training acts, yaitu tindakan yang mengancam muka. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat ya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran bagi teman-teman. Selamat pagi dan sampai jumpa.